Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat semuanya, teman-teman dimanapun kamu berada yang selalu mantengin channel YouTube ini. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang sudah subscribe dan yang juga membantu channel ini terus berkembang dengan cara share, bahkan dengan cara komen sebanyak mungkin. Harapan saya channel YouTube ini benar-benar bisa membantu kamu, meskipun dalam bentuk keilmuan ataupun dalam bentuk nasihat. Kali ini saya akan bahas ada 4 perkara yang ingin saya sampaikan. Jika 4 perkara ini benar-benar kamu lakukan, insya Allah akan mulia dunia akhirat. Simak videonya sampai selesai. Baik, kali ini kita ngobrol lagi, kita sharing lagi, kita berbagi keilmuan lagi. Yang akan saya sampaikan adalah ilmu kemuliaan sebenarnya. Allah yang akan muliakan kita. Yang akan saya sampaikan ada 4 hal, 3+1, yang insya Allah kalau benar-benar kamu lakukan secara istiqomah, kamu terapkan, kamu amalkan secara istiqomah, ini akan merubah hidup kamu, merubah karakter kamu, merubah kebiasaan kamu, dan merubah juga rezekimu pastinya ya. Ada 4 hal ya, 3+1. Ini sebenarnya sesuatu yang menjadi keseharian kita kok ya. Tergantung kamu melakukannya dari sisi negatifnya atau melakukannya dari sisi positifnya gitu. Yang pertama adalah jangan ngomongin orang. Orang Jawa bilang jangan rasan-rasan ya. Kenapa kok nggak boleh ya? Memang itu juga dilarang oleh agama, ngomongin orang yang negatif maksudnya ya. Kalau ngomongin orang yang negatif, coba perhatikan baik-baik perasaan kamu ya. Ngomongin orang itu berdampak negatif pada perasaan kita. Apalagi ngomongin orang yang saya maksud yang negatif, yaitu berdasarkan keirian kita, berdasarkan menunjukkan ketidakmampuan kita, lalu kita ngomongin mereka yang lebih mampu dari kita. Ngomongin orang yang akan menimbulkan sakit hati. Kalau ngomongin orang yang positif bagaimana? Ngomongin orang yang positif itu bagus ya. Ngomongin orang tentang kebahagiaan mereka, lalu kita serap juga dengan baik kebahagiaan mereka, itu bagus. Gak usah jauh-jauh. Ketika kita membicarakan ulama-ulama besar, pasti tidak membicarakan yang negatif. Kita membicarakan yang positif. Ketika kita berbicara atau membicarakan para ustadz yang berdakwah dengan nilai keilmuannya, dari sisi kebaikannya, pastilah kita akan baik perasaan kita. Sekali lagi ini bicara tentang perasaan. Kalau itu baik nggak masalah. Sama halnya ketika kita berbicara tentang sejarah Rasulullah misalkan. Ya, kita mendengarkan para ustadz berceramah tentang perjalanan hidup Rasulullah. Itu kan juga ngomongin Rasulullah, tapi kan yang baik. Gitu ya, membicarakan yang baik tentang Rasulullah. Misalkan membahas tentang ulama, para imam, para ahli tafsir, membicarakan tentang penafsiran tentang Quran. Itu kan baik, tapi juga ada nuansa membicarakan orang, itu baik, nggak jadi masalah. Yang penting nilainya positif. Yang saya maksud jangan ngomongin orang adalah rasan-rasan yang negatif ya, ngomongin tentang keburukan orang, itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena akan mempengaruhi perasaan kamu ya. Perasaan kamu jadi tidak baik, energimu jadi tidak baik, dan akhirnya energi tidak baik ini menarik banyak hal-hal yang tidak baik datang dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan ngomongin orang. Yang kedua, berhenti dengerin orang. Ya, kenapa kok nggak boleh dengerin orang? Dengerin orang yang nggak boleh itu maksudnya adalah mendengarkan hinaan orang lain terhadap kamu. Ya, mendengarkan bulian kalimat mereka terhadap kamu, mendengarkan hal-hal yang negatif. Ya, mendengarkan ini juga tidak boleh ya, mendengarkan yang negatif maksud saya.
Kenapa? Sama halnya. Kalau tadinya kita menjaga vibrasi, tadinya kita menjaga kebahagiaan kita, tadinya kita menjaga kualitas batin kita, tapi ketika kita mendengarkan omongan-omongan yang tidak baik, ya, lalu kita mendengarkan juga, misalkan mendengarkan cerita orang yang tidak baik, ngomongin orang lah ya, tapi kita mendengar orang lain bercerita kepada kita, kita mendengar, itu tidak boleh. Kenapa? Karena akan merubah vibrasi kita, berdampak pada vibrasi yang sedang kita jaga, ya kan? Semuanya tujuannya nonton video ini adalah meningkatkan vibrasi, bukan? Setiap tindakan atau perilaku Anda yang baik itu dicemooh oleh orang lain, itu akan mempengaruhi vibrasi kamu, maka jangan dengarkan mereka, ya. Cuma kadang-kadang muncul pertanyaan nih, bagaimana kalau misalkan itu dengan sendirinya kita dengarkan? Nah, disitulah area hati kamu akan bicara. Jangan difikirkan, jangan dibaperin kalau sudah kadung mendengarkan, ya. Tapi sebisa mungkin hindari mendengarkan omongan orang yang tidak baik. Oke, jangan malah larut di sana. Itu akan berbahaya, mempengaruhi vibrasimu, mempengaruhi energimu. Yang pertama tadi, jangan ngomongin orang. Yang kedua, jangan dengarkan orang yang tidak baik tentang dirimu. Kemudian yang ketiga itu perbanyak syukur, perbanyak nerima. Ya, bersyukur itu luas maknanya. Bersyukur itu pun luas pembahasannya. Tapi setidaknya bersyukur yang saya maksud adalah bersyukurnya dari hati. Ya, bersyukurnya dari hati. Jadi memaksimalkan jiwa kita, memaksimalkan perasaan kita. Jadi contohnya begini. Kalau saya suruh Anda bersyukur akan nafas, sadari keberadaan nafasmu dan rasakan nikmatnya nafasmu. Bandingkan dengan ketika nafas kita diberhentikan oleh Allah. Misalkan contoh begini, kamu tahan nafas 1 menit, lalu habis itu bernafas lagi. Nah, nafas inilah yang menjadi apa? Yang bisa kamu rasakan. Ternyata nafas itu nikmat. Itu contoh kalau nafas. Bagaimana dengan kesehatan tubuh? Bandingkan dengan saat kamu pernah merasakan sakit mungkin. Ya, jadi kesehatan itu bisa benar-benar terasa. Itu kalau bicara apa yang ada dalam diri kita. Nah, kalau bicara misalkan bersyukur terhadap rezeki yang sudah Allah berikan, rasakan rezekinya. Kemudian rasakan juga ternyata dengan rezeki ini saya mampu membeli sesuatu. Disyukuri, dirasakan. Kemudian minum sesuatu atau makan sesuatu, dirasakan kenikmatannya, lalu rasakan kelegaannya. Lagi-lagi bicara perasaan. Ya, tadi saya katakan banyakin syukur, banyakin nerima. Karena dengan menerima disitulah muncul rasa syukur. Ya, kalau kamu ridho terhadap apa yang Allah berikan, insya Allah Allah pun ridho terhadap apapun yang sudah diberikan oleh Allah. Allah ridho terhadap pemberiannya. Nah, kalau Allah sudah ridho, bukankah jelas dan pasti hidup kita akan dimudahkan oleh Allah? Tapi syaratnya kita dulu yang nerima. Jadi bersyukur tanpa syarat. Nah, ya, bersyukur tanpa syarat. Kalau Allah bersyarat kepada kita wajar karena Tuhan, karena yang menguasai alam semesta. Tapi kitanya nggak bisa bersyarat. Syukur dulu, nanti baru Allah tambah. Terima dulu yang ada, nanti baru Allah berikan lagi tambahnya. Itu prinsipnya. Jadi banyakin syukur, banyakin nerima. Jadi 3 hal ini ya. Yang pertama adalah jangan ngomongin orang karena akan berpengaruh dengan perasaan kamu. Jangan dengerin orang karena akan merusak vibrasimu. Yang ketiga, banyakin syukur, banyakin nerima karena ini jalan kaya. Ini juga termaktub dalam 8 pintu rezeki. Sekarang yang +1 atau yang keempat, jaga malam, jaga wiritan. Saya jelaskan dulu di jaga malamnya. Malam itu adalah kondisi atau waktu yang sangat istimewa. Itu kenapa kalau kita tahajud itu doanya mustajab. Orang yang berdoa di saat tahajud itu mustajab. Dan tahajud itu pasti diletakkan di tengah malam. Ya. Sekarang kita bicara tentang malamnya. Kenapa kok malam jadi mustajab? Apakah waktu-waktu yang lainnya itu tidak mustajab? Realitanya kalau malam itu menenangkan. Tapi kalau siang, di luar malam maksud saya, tapi hatimu tenang, hatimu damai,
dan kamu bisa benar-benar tafakur kepada Allah, ya, tafakur terhadap diri kita. Kita berpikir banyak hal tentang kuasanya Allah. Kita berpikir banyak hal tentang siapa diri kita sebenarnya. Kalau itu dijaga di malam hari, ya, dijaga di malam hari, perasaannya akan jauh lebih baik. Tapi kalau misalkan perasaan tersebut kamu rasakan juga di siang hari, itu bagus. Jadi ini perkara rasa. Cuma memang kalau malam itu sangat-sangat istimewa dan pasti kualitas perasaanmu itu akan baik. Ya, orang kalau jaga malam itu oleh Allah itu dijaga. Dijaga itu maksudnya dimuliakan oleh Allah. Tapi jaga malamnya itu bukan berarti main-main, ya. Jaga malamnya adalah yang menjaga kualitas spiritualnya. Nah, makanya saya tambahkan jaga malam, jaga wiritan. Ngomong-ngomong tentang malam, malam itu identik dengan gelombang otak alfa, di mana kita tahu bersama bahwa gelombang otak alfa ini sangat-sangat bagus untuk menerima sugesti. Dan setiap yang kita terima, setiap sugesti yang masuk ke dalam bawah sadar itu adalah percepatan, ya, percepatan untuk terkabul. Beda dengan kondisi-kondisi yang lainnya, karena kondisi alfa ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan semua praktisi ini sedang mengelola, ya, sedang mengolah rasa bagaimana agar bisa dalam kondisi alfa. Tidak hanya di malam tapi juga di siang. Makanya dalam Islam itu sangat-sangat luar biasa. Menurut saya 5 waktu saat kita sholat itu adalah gelombang otak alfa. Lebih-lebih tengah malam, jelas gelombang otaknya alfa. Seperti yang saya jelaskan, gelombang otak alfa itu sangat-sangat bagus untuk mencerna atau meresap atau menyimpan sugesti atau menerima sugesti. Ya. Nah, setelah itu jaga wiritan. Jadi satu paket, jaga malam, jaga wiritan. Nah, pertanyaannya wiritannya apa? Wiritan yang sangat saya rekomendasikan adalah wiritannya Nabiullah Yunus. Ya, wiritannya Nabiullah Yunus ini sebenarnya permohonan Nabiullah Yunus. Istighfarnya Nabiullah Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Di akhir tambahkan astaghfirullahaladzim. Di situ ada pengakuan, di situ ada apa ya? Ada pengakuan dari dalam diri kita tentang kebesaran Allah dan pengakuan bahwa diri kita adalah yang dolim, diri kita yang dolim. Ya, kita ini manusia yang mendolimi diri sendiri dan mendolimi situasi dan kondisi, sehingga membuat diri kita masuk dalam kerugian apapun itu bentuknya. Lalu di terakhir mintakan ampunan dengan cara mengucapkan astagfirullahaladzim. Tapi lagi-lagi ini harus menggunakan perasaan. Kenapa saya gandengkan di malam hari? Karena di malam hari itu maksimal dalam spiritual rasa, maksimal dalam menggunakan rasa. Jadi wiritan terbaik itu kalau kamu baca malam hari. Ya, malam harinya kenapa? Memicu pada yang tadi saya sampaikan, yaitu gelombang otaknya bagus, ketenangannya bagus, dan apa ya, let go-nya bagus. Ya. Jadi saya ulangi kesimpulannya dari pembahasan kita malam ini atau di video kali ini. Yang pertama, jangan ngomongin orang. Maksudnya jangan rasan-rasan, jangan ngomongin aib orang. Karena akan mempengaruhi hati kita, mempengaruhi perasaan kita. Yang kedua, jangan dengerin omongan orang yang negatif tentang dirimu, karena akan mengganggu dan merusak vibrasi baikmu. Yang ketiga, banyak syukur, banyak menerima, karena di sini kita meraih ridhonya Allah. Kemudian jaga malam, jaga wiritan. Jaga malam itu perintah dari Rasulullah, ya, sepertiga malam. Kemudian jaga wiritan artinya maksimalkan dalam mohon ampun kepada Allah. Oke? Apapun doamu akan dimudahkan oleh Allah. Lakukan 40 hari atau 41 hari, di situ kamu akan dimuliakan oleh Allah. Gak usah ngomongin tentang uang, Allah sudah tahu. Gak usah ngomongin tentang permasalahan kamu, Allah sudah tahu. Ya, 4 hal ini atau 3+1 ini sebenarnya saya ngajak kamu untuk apa? Memaksimalkan spiritualitas. Artinya bahasa kampungnya, saya ngajak kalian bertapa dengan cara yang menyenangkan. Kalau kamu lakukan ini setidaknya 40 hari atau 41 hari, kamu bisa rasakan perbedaannya. Ikuti terus video-video yang saya upload, teman-teman. Insya Allah itu akan membangun banyak kesadaran di dalam dirimu. Karena sejatinya manusia itu luar biasa kekuatannya. Luar biasa banget. Unlimited, tanpa batas, dalam rasa.
Semoga bermanfaat. Senang bisa berbagi. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.